Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Engkau bangunkan kami dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Berjerih payah dan berjuang. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hidup ini adalah perjuangan. Dan setiap kita dalam kehidupan sehari-hari, kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk keberhasilan kita di masa yang akan datang. Kita berjuang demi membesarkan anak-anak kita agar mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil. Ada orang tua yang berjuang mati-matian, berjuang habis-habisan agar anaknya dapat kuliah di tempat yang baik, sehingga nantinya ketika selesai kuliah boleh menjadi orang yang berhasil, boleh menjadi orang yang dapat dibanggakan oleh orang tua. Bahkan kalau dikaitkan dengan seorang atlet juga berjuang untuk meraih prestasi demi kejayaan dan keberhasilannya. Perjuangan hidup itu yang dianalogikan Rasul Paulus dalam nats ini ketika dia menyampaikan kepada anak rohaninya Timotius. Timotius yang masih muda itu, yang ditempatkan di jemaat di Efesus yang memiliki berbagai macam permasalahan di tengah-tengah jemaat, termasuk juga ajaran-ajaran palsu, termasuk orang-orang yang selalu meremehkan anak muda. Dan itulah yang dialami oleh Timotius. Dan Paulus sebagai bapak rohani, sebagai pembimbing, sebagai mentor, sebagai gembala bagi Timotius, memberikan motivasi kepada dia agar dia dapat kuat bertahan dalam pelayanannya di jemaat Efesus, sehingga melalui pelayanan Timotius, jemaat di sana juga boleh dikuatkan dan dimampukan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan dalam nats ini bagaimana Paulus meminta kepada Timotius, dan itu juga akan diteruskan nanti kepada jemaat, bahwa hidup ini memang penuh dengan jerih payah dan berjuang. Dan apa yang dilakukan merupakan karena ada pengharapan yang kita taruhkan kepada Allah yang hidup. Kita berjuang dalam iman rohani kita. Perjuangan yang dimaksud di sini lebih mengarah kepada perjuangan iman dan rohani kita. Ya, perjuangan iman kita kepada Allah yang hidup, yakni Juru Selamat umat manusia, yang mana kita sebagai orang-orang percaya, kita mempercayai bahwa jalan keselamatan dan hidup ada di dalam Dia. Dan perjuangan itulah yang sekarang diperjuangkan oleh jemaat agar mereka boleh bertahan. Meskipun banyak halangan, rintangan, banyak penyiksaan, banyak yang membuat cara agar mereka boleh meninggalkan iman mereka, tetapi Paulus berkata kepada Timotius agar jemaat boleh tetap berjerih payah dan berjuang. Karena apa? Jerih payah dan perjuangannya tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Terelie, penulis Indonesia, berkata, jika kita tidak mudah menyerah, maka kita sudah dekat sekali dengan kesuksesan. Karena di dunia ini ada dua orang yang susah sekali dikalahkan. Satu orang sabar, dan satu lagi orang yang tidak mudah menyerah. Mari kita berjuang terus dalam iman kita. Apapun yang menghalangi, rintangi, kita bisa tetap bertahan dan bertekun. Muhammad Ali, seorang olahragawan petinju, berkata, apa yang membuatku terus berjuang adalah tujuan. Tujuan kita adalah mencapai kemenangan iman kita. Mari terus berjerih payah dan berjuang, karena pengharapan yang pasti dalam Kristus yang
berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan mari kita tetap percaya bahwa Dia sebagai jalan keselamatan bagi hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, karena kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan yang memberikan jalan keselamatan bagi hidup kami. Mampukan kami untuk tetap setia dalam jerih payah dan perjuangan kami, agar kami boleh menjadi bagian orang-orang yang menang di masa yang akan datang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.